pertanyaan pertama mungkin, siapakah yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bang, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapakah? Apakah dia yang sholat subuh pakai kunut, atau yang tidak, atau yang selainnya? Ya Mungkin. baik. Barangkali sebelum ke sana ya, Ya. sebelum ke sana kita beri pengantar dulu. Oh ya, monggo Ustaz. Perlu- Pengantarnya. Kita perlu memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Nah begitu. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah apa, kemudian siapa. Siapa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mulai dari pembahasan secara bahasa terlebih dahulu ya. Kita runut dari satu persatu. Dari tiga kata, ada ahlun, ada sunnah, kemudian ada al-jamaah. Al-Jamaah. Ahlun kalau dalam bahasa ini memiliki tiga arti, yaitu pertama penduduk seperti ahlul qaryah, yaitu penduduk desa. Kemudian makna berikutnya adalah keluarga, ahlu baiti Rasulillah contohnya. Kemudian pengikut. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan kita. Ahlun adalah maknanya pengikut. Kemudian yang berikutnya adalah as-sunnah. Nah, as-sunnah ini banyak definisinya. Tergantung dipandang dari perspektif apa. Dipandang dari perspektif fikih, maka makna dari as-sunnah itu adalah aqwalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa af'aluh wa qararuh. Segala ucapan Nabi, perbuatannya, kemudian ketetapannya itu adalah as-sunnah. Kemudian kalau ditinjau, ditilik dari usul fikih, maka as-sunnah itu adalah sebuah nama dari salah satu masdarul ahkam, dari sumber hukum. Sumber hukum itu diantaranya adalah Al-Quran, Al-Quran. kemudian sunnah. Nah, ini tarif yang kedua. Yang lain adalah ijma dan qiyas. Kemudian kalau dari fikih, bukan usul fikih maka sebuah nama dari salah satu dari 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kemudian dalam pembahasan ini ahlus sunnah secara istilah yang definisi berikutnya adalah yang dikemukakan oleh ulama-ulama mutakallimin, kemudian juga dikutip oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam risalah ahlus sunnah beliau, adalah ismun littariqah al-mardiyah al-masluka fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mari kali. aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din. Maka yang dimaksud as-sunnah di sini adalah sebuah jalan atau metode yang diridhoi kemudian ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Jadi ketika kita digabung, maka ahlus sunnah artinya adalah pengikut jalan yang diridhoi dan ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Berlanjut kepada al-jamaah. Al-jamaah ini banyak maknanya, banyak makna yang permulaan timbulnya banyak makna dan banyak arti dari berbagai ulama itu. Dimulai dari hadis firqah ya, firqah an-najiyah. Firqah an-najiyah ini banyak hadisnya, akan termasuk hadis masyhur kalau kita membahas tentang ilmu hadis. Ada juga yang mengatakan mutawatir. Dalam hadis firqah najiyah itu dikatakan Rasulullah bersabda, umat Yahudi itu akan terpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan. Kemudian Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa kulluhum finnar kata Nabi, ini semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Kemudian ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah ini apa? Al-jamaah ini kalau kita tilik dari segi bahasa, maka al-jamaah artinya adalah adadu kulli syai'in wa kathratuh. Setiap sesuatu, setiap kumpulan dari sesuatu dan banyak, ini dinamakan al-jamaah. Namun apabila di dalam hal istilah, maka yang dimaksud al-jamaah itu adalah syawadul a'zam. Syawadul a'zam ini apa? Syawadul a'zam adalah kelompok mayoritas Islam. Ini adalah al-jamaah.
Kemudian kebalikan dari al-jamaah itu adalah al-firaq, adalah perpecahan. Ya, adalah perpecahan. Kalau ada kolektivitas kebersamaan, maka kebalikannya adalah perpecahan. Begitu. Ini adalah sawadul a'zam dan memiliki banyak makna. Ulama khilaf ya, dalam hal ini ulama khilaf mengenai makna jamaah dalam kata atau dalam kalimat ahlus sunnah wal jamaah, memiliki ada beberapa pendapat. Tapi pendapat ini tidak saling bertentangan, bukan khilaf yang berarti tanawu, bertentangan, tapi khilaf yang berarti tadad, yang saling melengkapi. Di antara maknanya al-jamaah ini adalah tadi barusan syawadul a'zam, kemudian mengikuti ijma ulama. Dari mana ini diambil? Dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Dan tajtami'a ummati ala dhalalah. Dalam bahasa Arab ketika menggunakan lam, bukan lam, ada lam, ada lan. Lam amil jazm, kalau lan amil nasab. Maknanya lan ini berarti sama sekali, tidak sama sekali artinya. Lan tajtami'a, umatku tidak akan berkumpul, tidak akan sama sekali berkumpul ala dhalalah, dalam kesesatan. Begitu. Lafadznya ini lafalnya yang dipakai itu adalah lafadz jama' ijma'. Ya, ini kalau kita nanti lebih jauh ini kaitannya dengan ijma'. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan innallaha la yajma' ummati ala dhalalah fa in syadda ila nar, gitu. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Apabila dia menyimpang, maka berarti dia menyimpang ke arah neraka, gitu. Nah, ini menggunakan kata ijma'. Ketika ada sebuah komunitas muslimin berkumpul kemudian bersepakat, maka kita tidak boleh keluar dari kesepakatan itu. Ijma' ini, makna sepakat ini, kalau dari bahasa Arab ijma' artinya konsensus. Tidak boleh ada khilaf. Tidak boleh, harus sepakat. Bahkan ketika ada khilaf dalam hal ini dapat berpotensi seorang keluar dari agama. Kalau kesepakatan, ittifaq, itu ada potensi khilaf, dan itu khilaf yang rahmah, gitu ya. Nah, ini al-jamaah itu diartikan sebagai sawadul a'zam, yang kelompok mayoritas yang saling bersepakat. Ketika ada sebuah kesepakatan, maka ciri ahlus sunnah wal jamaah ini tidak akan keluar dari kesepakatan itu. Nah, ini ijma' ya. Ciri jamaah, makna jamaah yang pertama itu ijma', mengikuti ijma', konsensus ulama, dan tidak keluar dari sana. Kemudian ketika umpama keluar, ada banyak orang-orang keluar dari ijma', apa yang harus kita lakukan? Maka yang dilakukan ini adalah lanjutan dari hadis barusan, lan tajtami ummati ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan. Nah, kan begitu kata Rasulullah. Ketika kalian melihat banyak perpecahan, katsiran, yang banyak, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa alaikum bisawadil a'zam. Maka kalian harus mengikuti kelompok mayoritas. Kalau yang pertama ini mengartikan ijma', kalau yang ini mengartikan sawadul a'zam, harus mengikuti kelompok mayoritas. Harus mengikuti kelompok mayoritas. Kemudian makna berikutnya dari al-jamaah secara istilah atau terminologis itu artinya adalah menjaga kolektivitas kebersamaan. Tidak suka perpecahan. Ciri khas ahlus sunnah wal jamaah atau arti dari al-jamaah ini, golongan yang menisbatkan diri kepada al-jamaah tidak suka adanya perpecahan, selalu menjaga persatuan. Nah, di luar firqah ahlus sunnah wal jamaah, selain tidak mengikuti ijma', kemudian juga bukan golongan yang mayoritas, kemudian juga sering berpecah belah, tidak ingin bersatu, gitu. Tidak ingin bersatu. Nah, ini adalah takrif dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini kita perlu ketahui terlebih dahulu, terlebih bagi orang yang tidak terlalu menggeluti ilmu akidah, tidak menggeluti ilmu akidah, namun nama ahlus sunnah wal jamaah sering didengar, sering digaungkan. Kemudian yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah ini bukan hanya
dari kita aswaja bukan, tapi ada beberapa kelompok yang ingin menisbatkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya sekarang, tapi pada dulu masa-masa kekhilafahan ini juga banyak firqah-firqah di luar manhaj Rasulullah dan para sahabatnya ingin menisbatkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita harus mengetahui betul takrifnya, kemudian bagaimana dan siapa. Barangkali itu terlebih dahulu saja sebagai pengantar tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya apa tadi yang ditanyakan? Kemudian kan Ahlussunnah ini kan mempunyai seorang panutan, seorang panutan ini yang kita tahu yang lumrah itu adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, ini kenapa harus mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi? Kan di situ bahasanya ulama akidah kan banyak, ada yang seperti Taimiyah dan sebagainya. Yang diikuti di Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini kenapa? Mungkin ada kilas balik yang terselubung atau gimana, mungkin bisa dijelaskan. Ya baik. Pokok kalau membahas Ahlussunnah wal Jamaah ini kaitannya erat dengan hadis-hadis firqah an-najiyah. Hadis firqah an-najiyah. Di antara hadis kulluhum finnari la wahidah, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, siapa golongan yang selamat itu? Rasulullah, yang masuk surga itu. Di antara hadis yang lain ini lafadznya menggunakan ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti tindak langkahku dan para sahabatku. Nah ini orang-orang dari sekte-sekte di luar Ahlussunnah wal Jamaah banyak mengaku bahwa saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Satunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua seperti itu. Dari firqah-firqah yang sesat sekalipun saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Lalu siapa sebenarnya yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini atau mengikuti Nabi dan para sahabatnya? Yaitu adalah golongan yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Sebagaimana disebutkan secara jelas oleh Imam Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan idza utriqa Ahlus Sunnati wal Jamaati fal murad bihi al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Ketika Ahlus Sunnah disebutkan, ketika Ahlus Sunnah dikatakan, maka yang dimaksud itu adalah golongan yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok dua ini yang boleh diikuti? Kenapa yang dua ini yang boleh diikuti? Apakah kalau tidak mengikuti dua ini kemudian kita tidak Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini syarat dengan historis bahwa dulu Nabi ketika berada di Madinah itu membangun daulah Islamiyah, kemudian terus membesar di masa kekhilafahan Khulafair Rasyidin. Setelah Rasulullah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, banyak orang murtad, kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, kembali lagi kepada agama Islam. Kemudian Islam menjadi bangkit dan menyebar itu pada masa kekhilafahan Sayyidina Umar. Setelah masa Sayyidina Umar, ini fitnah kemudian. Fase-fasenya dari Sayyidina Abu Bakar, orang banyak keluar dari Islam, kemudian masuk lagi setelah diperangi, dan setelah itu Islam menyebar di masa Sayyidina Umar, dan fitnah datang di masa Sayyidina Ali. Terus ini berkepanjangan fitnah-fitnah, meskipun pada saat itu Islam ini kuat dan besar. Puncak akidah, puncak kesesatan merajalela itu kisaran abad ketiga. Kisaran abad ketiga ketika Islam atau Daulah Islamiyah itu tampuk kekuasaannya dipegang oleh Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini secara sejarah ya, dalam histori,
Khalifah Al-Ma'mun ini menggandrungi atau suka dengan pemikiran Yunani. Suka dengan pemikiran Yunani, kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dia suka. Kemudian ada firqah yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini cara berpikirnya adalah taqdimul aqli 'alan nas. Mendahulukan akal daripada nas Al-Qur'an atau hadis. Lebih mendahulukan itu. Ketika secara akal tidak rasional, maka tidak digunakan nas itu. Ini adalah Mu'tazilah. Dan selaras dengan Al-Ma'mun ini, Khalifah Al-Ma'mun. Karena selaras kemudian dijadikan ideologi negara. Dijadikan ideologi negara oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dijadikan ideologi negara dan dipaksa siapapun harus mengikuti ideologi ini. Di antara ideologi Mu'tazilah adalah inkuisisi Al-Qur'an atau harus mengakui kemakhlukan Al-Qur'an. Ini adalah sesatnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an ini qadim. Tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Tidak ada awalnya, bukan makhluk. Tapi Mu'tazilah berpikiran berbeda. Al-Qur'an ini makhluk dan kita harus meyakini hal itu. Itu terus digencarkan oleh Al-Ma'mun karena menjadi ideologi negara, dan barang siapa yang tidak menerima itu akan mendapatkan ancaman, kecaman, bahkan siksaan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Kita bayangkan saja, ini adalah Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu adalah satu khalifah memimpin satu dunia. Bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang Islam, tapi juga non-Muslim juga dipimpin oleh satu khalifah ini. Nah, ketika umat Islam di berbagai negara, di Uzbekistan, di Maroko, di Pakistan, di Irak, di Damaskus, Suriah, itu semuanya dipaksa untuk mengikuti Mu'tazilah. Dipaksa untuk mengakui Mu'tazilah. Nah, ini fitnah yang sangat besar pada saat itu. Meskipun masa itu adalah juga masa keemasan Islam, masa keilmuan Islam. Masa abad ketiga ini munculnya imam-imam mujtahid. Imam-imam mujtahid muncul, kemudian para pakar-pakar hadis muncul, kemudian karya-karya muncul banyak di abad ketiga. Kemudian setelah Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah kedua dan ketiga setelahnya itu tetap menganut ideologi ini sampai berpindah ke Khalifah keempat yang namanya Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil ini berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menghapuskan doktrin-doktrin Mu'tazilah. Namun meski demikian, perjalanan Al-Mutawakkil ini tidak lama. Al-Mutawakkil itu tidak lama. Sampai Bani Abbasiyah itu ditumbangkan oleh Tartar. Pada saat itu ibu kota negara Islam ada di, kalau tidak salah, ada di Damaskus, Suriah. Ditumbangkan oleh Tartar. Kemudian bermunculan lagi firqah Mu'tazilah. Nah, kemudian datanglah seorang yang pakar, bukan hanya pintar tapi jenius. Itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan hanya beliau sebenarnya, ada satu lagi yaitu Imam Tahawi namanya. Imam Tahawi. Berarti yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan akidah umat Islam ini ada 3 orang. Yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam Tahawi. Tapi kenapa dibatasi hanya 2? Karena yang kemudian menjadi madhab itu adalah 2 ini, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sedangkan Imam Tahawi ini tidak sampai menjadi madhab, dan pengikut-pengikutnya ini terpecah, ikut salah satunya ikut ke Maturidi, yang lain ikut ke Al-Asy'ari. Begitu. Nah, Imam Al-Asy'ari ini karena di Indonesia ini pengikutnya adalah mengikuti Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari ini latar belakangnya adalah latar belakang Mu'tazilah, karena beliau ini hidup selama 40 tahun menganut paham Mu'tazilah, dan beliau termasuk pembesar Mu'tazilah. Karena beliau ini diasuh oleh Ali Al-Jubba'i, tokoh pelopor atau termasuk tokoh besar Mu'tazilah. Ali ini menikah dengan ibunya
Imam Asy'ari, ya ini berarti ayah tiri ya. Terus diasuh dan dididik oleh Al-Jubba ini sehingga menjadi tokoh besar. Kemudian dalam kitab-kitab beliau menyatakan keluar dari Mu'tazilah ada beberapa faktor. Faktor diantaranya itu karena melihat di Mu'tazilah ini banyak kerancuan-kerancuan, banyak dalil satu dengan dalil yang lain ini tidak seirama, saling bertentangan dan saling tidak selaras begitu. Dan yang lain karena memang ada ilham. Beliau itu menyepi selama 15 hari tidak keluar dari rumahnya. Kemudian setelah 15 hari beliau itu keluar dan naik ke atas mimbar dan mengatakan, saya selama 15 hari menghilang dari kalian, tidak tampak di hadapan kalian, saya menelaah dalil-dalil Mu'tazilah dan saya menemukan banyak kerancuan, dan hari ini saya melepaskan Mu'tazilah, paham Mu'tazilah dari diri saya, sebagaimana saya melepas jubah ini dari diri saya. Kemudian dilepas jubahnya, dan Imam Asy'ari ini kemudian menjadi tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pemahamannya ini menjadi madhab. Kenapa demikian? Karena beliau ini menghimpun metode, memiliki metode dalam memahami akidah, sehingga akidah ini menjadi baku, menjadi konkret, karena perpaduan antara memadukan antara nas dan akal, antara teks Al-Quran atau hadis dipadukan dengan dalil-dalil rasional, dalil-dalil akal, sehingga menjadi rumusan-rumusan akidah yang kita kenal sekarang menjadi aqaid khamsi. Setelah itu beliau itu menulis kitab dan menyebarkan pemahaman beliau, dan diketahui oleh pengikut madhab-madhab fikih, pengikut madhab tasawuf, dibaca oleh didengar oleh para mufassir, para ahli hadis, sampai kepada mereka, dan mereka mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah benar, dan yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah akidahnya ulama salaf, akidahnya Rasulullah SAW, dan akidahnya para sahabat, Jadi benar apa yang dikatakan Imam Az-Zabidi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah wal murad bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Karena tantangannya itu ada, yaitu adalah perkembangan Mu'tazilah yang marak bukan hanya di wilayahnya Imam Asy'ari, tapi di seluruh dunia Islam. Seluruh dunia Islam itu kebanyakan menganut paham Mu'tazilah. Kemudian Imam Asy'ari muncul dengan pemikirannya, dengan metodenya, dan itu diakui dan disepakati, disahkan oleh pengikut-pengikut madhab yang 4 dan pengikut-pengikut madhab yang lain yang tidak terbukukan sampai pada kita pada hari ini, diakui oleh semua ulama-ulama yang lain sebelumnya. Jadi karena itu kemudian maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dinisbatkan kepada beliau. Seperti kata atau asas dari Universitas Al-Azhar ketika ditanyakan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seorang yang mengikuti akidah, yang mengikuti Imam Asy'ari atau Maturidi dalam akidah, mengikuti salah satu imam yang 4 dalam fikih, kemudian mengikuti salah satu dari Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi dalam ilmu tasawuf. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semuanya selaras gitu. Imam Asy'ari bermadhab fikih ke madhab yang salah satu yang 4, kemudian madhab yang 4 golongan-golongan, bukan imamnya ya. Kalau imamnya di atasnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari lahir setelah Imam Mujtahid. Imam Mujtahid sudah tidak ada, baru Imam Asy'ari muncul gitu. Imam Asy'ari lahir. Dan imam golongan pengikut madhab yang 4 ini berakidah, pengikutnya berakidah salah satu dari Al-Asy'ari ataupun Al-Maturidi. Adapun para mujtahidnya apakah mengikuti? Ya tentu tidak mengikuti. Tapi akidah Islamnya ini selaras dengan akidahnya Imam Asy'ari. Namun belum ada rumusan konkret, ada rumusan baku pada saat itu. Tapi akidahnya benar, tapi belum dirumuskan. Analogikannya seperti ini. Keilmuan Islam itu dulu tidak pernah ada namanya.
ilmu usul, ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu qiraah itu tidak pernah ada namanya. Tapi karena ada tantangannya kemudian muncul sebuah nama. Sebagaimana penulisan Al-Qur'an itu dulu tidak ada titik. Sepanjang perjalanan kemudian diberikan titik karena banyak orang kesulitan. Diberikan titik itu banyak orang juga gagal membaca, kemudian diberi harokat. Kemudian dijadikanlah ilmu tajwid. Kemudian ilmu qiraah kita ikut Imam Asim ala thariqat Hafiz misalnya. Itu karena ada sebuah tantangan pada saat itu sehingga ulama membuat sebuah metode, dan metode ini diikuti oleh banyak orang dan menjadi madhab. Itu sejatinya pemikiran itu sudah ada pada zaman terdahulu, namun baru dibuat karena melihat tantangan yang ada. Dari semua keilmuan Islam itu seperti itu alurnya, kemudian menjadi sebuah keilmuan dan memiliki nama dan memiliki imamnya tersendiri. Itu barangkali itu terlebih dahulu, Ustaz. Kemudian sebelum ke pertanyaan ketiga, ini ada sedikit komen dari sahabat An-Najah. Di situ mengatakan, kok masih mengikuti ulama? Kok kenapa tidak langsung mengikuti Rasulullah aja? Gitu, Ustaz. Mungkin ada jawaban dengan pertanyaan ini, Ustaz. Oh, iya baik. Nah, ini begini ya. Ini kaitannya erat ya dengan Wahabi. Jadi Ahlus Sunnah ini pengikut Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dengan sekte-sekte yang lain ya. Dengan sekte-sekte yang lain, yang paling mendekati itu adalah Wahabi. Yang paling mendekati pada kita. Mendekati dalam hal apa? Dalam hal sholatnya sama ya. Tidak berbeda, palingnya cuma kunutnya. Kemudian Al-Qur'annya sama ya begitu. Dan banyak hal-hal yang sama yang lainnya. Kalau Syiah itu sudah jauh berbeda. Kemudian Mu'tazilah juga jauh berbeda. Kemudian Syiah, kemudian liberal yang mengedepankan akal itu juga berbeda. Yang paling dekat ini adalah Wahabi. Dan karena paling dekat kepada Wahabi, Ahlus Sunnah ini terkadang sampai ikut kepada Wahabi dengan doktrin-doktrin yang masuk di akal, gitu. Masuk di akal. Contohnya, ayo kita kembali lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali Al-Quran lagi dan Sunnah. Tidak perlu bermadhab. Kita sudah punya hadis kok. Kenapa harus mau bermadhab? Kita harus mengatakan mengikuti ulama-ulama tertentu, gitu. Maka hal itu dapat mudah terbantahkan karena semua itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Perkataan beliau Rasulullah SAW itu tidak akan pernah sampai kepada kita jika bukan dengan perantara ulama, gitu. Dan juga kita tidak akan bisa memahami dengan mudah sabda-sabda Rasulullah itu tanpa pemahaman ulama, gitu. Siapa yang membawa hadis? Siapa yang membawa hadis atau yang membukukan hadis? Yang membukukan hadis itu adalah Imam Bukhari, ya. Kita ketahui itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya siapa? Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu dari 4 mujtahid. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya siapa? Imam Nafi'. Ya, salah satu tabi'in. Imam Nafi' muridnya siapa? Muridnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar muridnya siapa? Muridnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Kalau kita mau mengatakan kenapa kita tidak langsung ikut Rasulullah saja? Loh, yang membukukan hadis, membukukan kalam-kalam Rasulullah itu, sabda-sabda Rasulullah, Imam Bukhari itu mengikuti Imam Ahmad. Dan seterusnya begitu. Nah, ini keindahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana? Keindahan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terletak pada sanadnya. Ketersambungan antara guru ke guru sampai Rasulullah. Maka dikatakan sanad itu bagian dari agama. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang tidak memiliki mata rantai keilmuan, orang itu akan mengatakan apapun yang mereka kehendaki. Begitu. Seperti ayo kita kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini perkataan yang rancu atau ambigu ya. Mereka mengatakan demikian, tapi dalam memahami hadis mereka menggunakan pendapat ulama-ulama mereka sendiri. Dan ketika mereka ketika mereka mengatakan
tidak usah bermadhab misalnya, tidak usah mengikuti ulama, langsung ke Rasulullah. Perkataan ini diambil dari gurunya. Nah ini sama dengan bermadhab. Bermadhab jangan dipahami hanya sebatas kita mengikuti madhab 4. Kita mengikuti pendapat ulama lain atau orang lain di dalam memahami suatu, itu kita bermadhab kepada orang itu. Nah begitu. Gitu. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari netizen ya, yang tadi yang komen kenapa kok tidak langsung ke Rasulullah, karena kapasitas kita lain. Kalau ulama kapasitasnya itu sudah 1000 volt, mungkin kita masih 5 volt gitu mungkin. Jadi nggak nyampe. Mungkin langsung ke pertanyaan ketiga Ustadz. Di sini Ya. pernyataan terakhir ya. Ketiga strip terakhir. Kita tahu bahwasanya Islam ini kan agama yang baru yang dibawakan oleh Rasulullah. Terus bagaimana dengan hadis guroba? Dengan ketika dijamak dengan hadis al-jamaah tadi, apakah di situ akan menimbulkan pertentangan gitu Ustaz? Oh ya. Ya ini juga adalah doktrin Wahabi. Kalau kita menggunakan hadis-hadis firqah najiyah, ma'ana alaihi wa ashabi, kemudian al-jamaah, Wahabi ini dalilnya itu adalah ghuraba. Kita ini adalah komunitas atau golongan terasing. Sesuai dengan sabda Nabi, badal islamu ghariban, sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan terasing, kemudian akan kembali terasing, gitu. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Karena menurut mereka firqah mereka itu adalah firqah kecil dan mereka terasing dari firqah Ahlussunnah wal Jamaah saja. Kita tidak memungkiri atau ini sudah menjadi sebuah fakta bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu umat Islam di dunia, Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah 90%. 10% lainnya itu ada yang ada yang Wahabi, ada yang Syiah, ada yang ini, dan lain sebagainya. 90% itu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka wajar mereka mengatakan terasing. Tapi ini mereka keliru dalam memahami hadis ghuraba. Dalam memahami hadis ghuraba ini keliru dan tidak ada kaitannya dengan al-jamaah. Kenapa? Karena al-jamaah ini membahas tentang sekte di dalam Islam, golongan-golongan di dalam Islam. Sementara hadis ghuraba ini tidak berbicara golongan, tapi membicarakan agama, gitu. Membicarakan agama. Perbandingannya adalah Islam dan non-Muslim. Kalau hadis-hadis firqah najiyah seperti al-jamaah dan ma'ana alaihi wa ashabi itu pembahasannya, perbandingannya itu antara satu sekte dengan sekte yang lain di dalam Islam, begitu loh. Nah ini perbedaannya. Tidak ada pertentangan di situ karena ini konteksnya berbeda memang. Nah, konteksnya berbeda dan Islam ini datang dalam keadaan terasing. Kenapa dikatakan terasing? Karena Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dan diutus menjadi seorang nabi hanya diikuti oleh 3 orang, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijatul Kubra, dan Sayyidina Ali. Gitu. Berarti yang menganut agama Islam pada saat itu hanya 4 dengan Nabi. Maka wajar dikatakan Islam ini datang dalam keadaan asing, nanti akan kembali asing, sebagaimana di kemunculannya dulu. Kata-kata sayaudu ghariban itu berarti Islam pernah berada di puncaknya, pernah ada di puncak kejayaan. Puncak kejayaannya itu dimulai sejak Rasulullah membangun daulah Islamiyah di Madinah dan diteruskan oleh Sayyidina Khulafa Ar-Rasyidin, diteruskan oleh dinasti-dinasti, yaitu diteruskan oleh Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina alur daulah Islamiyah itu ada ibu kotanya dulu di Madinah. Ibu kota Islam itu di Madinah. Kemudian ada konflik di zaman Sayyidina Ali, ingin menjauhkan konflik itu dari lokasi yang disemayamkan jasad Rasulullah di situ. Kemudian ibu kota dipindah ke Irak. Dan pada saat itu Irak itu dipimpin oleh Sayyidina Hasan.
dipimpin oleh Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu ada konflik lagi dengan Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Kemudian Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk kekuasaan dengan terpaksa kepada Sayyidina Yazid bin Muawiyah, berpindah lagi ibu kotanya ke daerah Damaskus. Kemudian Yazid bin Muawiyah ini digantikan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian dipindah lagi ke Mesir. Bani Abbasiyah tadi seperti kisahnya itu diruntuhkan oleh Tartar. Kemudian ada Abbasiyah jilid 2 berpindah lagi ke Suriah Damaskus. Setelah itu Abbasiyah jilid 2 itu diganti oleh dinasti Utsmaniyah yang berada di Istanbul, Turki, dipimpin oleh Sultan Salim Al-Utsmani. Dulu Islam itu berjaya karena seluruh dunia itu dipimpin oleh Islam. Dipimpin oleh satu orang mengikuti sejarah barusan itu ya, kepemimpinan dalam Islam. Kemudian setelah Utsmani itu tumbang oleh fitnah-fitnah dari Eropa yang dihancurkan oleh orang-orang dalam tersendiri, yaitu kalau kita membaca Mustafa Kamal Atatürk itu ya, itu terakhir dinasti Islam. Kemudian yang dulunya orang-orang non-Muslim baik di Eropa, di Amerika dan di semua benua itu membayar upeti ya kepada umat Islam. Dan sekarang ini terbalik, umat Islam membayar upeti kepada orang-orang Eropa ya, orang-orang Amerika dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud saya udu ghoriban. Terus umat Islam menjadi gharib, menjadi kualitasnya menjadi semakin kecil dan akan mengecil. Akhir zaman ini akan semakin mengecil. Maka benar hadis ini, saya udu ghoriban kama bada. Islam itu memang sedikit jumlahnya dan terasing, bahkan dikatakan aneh, karena kalau perbandingannya adalah non muslim, maka Islam ini hanya beberapa di dunia, barangkali hanya 20%, sisanya itu adalah orang non muslim, orang Yahudi, orang Nasrani dan umat-umat agama yang lain. Nah, ini yang dimaksud hadis ghuraba. Kalau hadis ghuraba maka Islam itu memang sedikit. Tapi kalau membahas Islam dan sekte-sektenya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sawadul aqtab. Gitu. Jadi ini di lain konsep, di lain. Mungkin sebelum selesainya penjelasan daripada narasumber tentang takrif mendasar atau definisi mendasar siapa itu Ahlus Sunnah, mungkin daripada penonton atau pemirsa An-Najah Center, teman An-Najah Center, mungkin ada yang mau nanya, bisa langsung naik. Mungkin ada satu penanya seputar tema. Kalau selain tema, mohon maaf, soalnya akan dibahas di lain hari tentang tema-tema yang lain mungkin yang tidak ada di tema sekarang. Mungkin daripada sahabat An-Najah Center bisa langsung naik. Nah, satu saja, silakan. Mungkin ada yang mau nanya. Bisa langsung naik. Mungkin kalau nggak ada, kita sudah mungkin Ustaz. Mungkin sudah paham dengan penjelasan yang kalau tidak ada yang nanya atau sambil ada yang nanya ya, minta doanya kepada para hadirin, dan kami akan membahas tawassul sedikit. Ini juga kaitannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingin bercerita sedikit ya, karena kan memang masih ada waktunya ini kan. Iya, masih ada. Silakan. Baik, kita berpindah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tawassul ya. Berpindah ke tawassul. Tidak etis kalau tadi saya sampaikan bahwa sekarang orang tua saya keduanya sedang sakit, dan mohon doa kepada teman-teman yang hadir. Dan ketika saya menulis This is My Father itu, terjemah This is My Father, ada dua hal menarik. Cerita dari Syekh Mullah Ramadan itu ada hal yang menarik. Ini menceritakan tentang buku. Di dalam buku itu Syekh Mullah Ramadan ketika melaksanakan ibadah haji, Syekh Said Ramadan putranya itu tidak ikut. Yang menyertai itu adalah Syekh Taufik.
Syekh Taufik putra dari Syekh Said Muhammad Ramadan atau cucu dari Syekh Mullah Ramadan yang ditulis biografinya itu ketika mendampingi beliau dan ketika berziarah ke Madinah, beliau itu sakit keras. Syekh Mullah Ramadan ini sakit keras, kemudian inisiatif dari Syekh Taufik melihat kakeknya sakit tentu ingin mengobati, tapi Syekh Mullah menolak. Impian saya sejak dulu ingin meninggal di salah satu dari dua tanah haram, dan sekarang mungkin ini adalah impian saya akan terwujud, maka sudah saya tidak usah diobati, saya ingin meninggal di tanah ini. Begitu. Risau Syekh Taufik pada saat itu, risau. Kemudian beliau ini langsung berziarah ke makam Rasulullah, beristighotsah, minta pertolongan kepada Rasulullah. Minta pertolongan kepada Rasulullah karena kakeknya ini sedang sakit dan tidak mau diobati. Ketika pulang Syekh Taufik mendapati kakeknya itu sebentar ya. Mendapati kakeknya itu sehat. Ditanya, ini sampean apa yang sampai membuat sampean ini sehat seperti sedia kala? Kemudian diceritakan oleh Syekh Mullah Ramadan, barusan saya bermimpi. Kemudian dalam mimpi saya ini saya melihat beberapa orang laki-laki. Dan mereka menghampiri saya, menawarkan sebuah minuman dengan memaksa. Saya menolak. Kenapa? Karena saya sedang berpuasa. Saya tidak mau meminum. Dan pada kenyataannya beliau pada saat itu sedang berpuasa, tidak mau. Kemudian dipaksa hingga minum. Setelah minum, orang itu Syekh Mullah Ramadan ini sehat kembali. Kemudian sehat kembali. Diceritakan hal itu, dan kemudian Syekh Taufik mengatakan, oh itu barusan saya pergi ke makam Rasulullah, minta pertolongan kepada Rasulullah, menceritakan semua hal kepada Rasulullah, dan mungkin ini adalah jawaban dari ziarah saya kepada Rasulullah. Kemudian datang tuan rumah yang ditempati oleh Syekh Mullah Ramadan dan Syekh Taufik, menanyakan kabarnya, Anda ini tampaknya sudah sangat sehat. Apa yang menyebabkan seperti itu? Syekh Mullah Ramadan kemudian menjawab, aku telah sembuh dan disembuhkan oleh Rasulullah kekasihku, kata Syekh Mullah Ramadan. Kemudian orang yang mendengar ini, tuan rumahnya ini terdecak kagum hingga mengatakan Allah begitu dengan nada tangan panjang sampai pingsan tak percaya, kagum luar biasa gitu, sampai pingsan. Ketika bangun, sampai tidak usah kesambul lah kalau bahasa Madura, tidak usah kaget. Saya bukan apa-apa sebenarnya. Yang luar biasa itu adalah Rasulullah SAW. Kisah kedua masih tentang sakit yang sama, tapi ini adalah sakit yang detik-detik beliau meninggal ketika sudah berada di Damaskus. Syekh Mullah Said Ramadan dengan Syekh Said Ramadan ini pisah rumah, kemudian memiliki rumah baru, dan Syekh Said Ramadan ini mengadakan tasyakuran, acara maulid dengan mengundang banyak orang. Ini maulid akbar lah istilahnya. Beliau itu hanyut dalam acara tersebut, menikmati acara tersebut di rumahnya, dan terdengar dari rumahnya ayahnya menjerit, sakitnya kambuh dan bisa diistilahkan hampir meninggal. Dengan meninggal, Syekh Said Ramadan itu langsung beranjak ke rumahnya, beranjak ke kediaman ayahnya, melihat beliau. Kemudian langsung beliau ini setelah merawat pindah bermunajat kepada Allah Ta'ala dan bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan, yaitu adalah dengan menggelar perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta kesembuhan dengan berkah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ceritanya agak sama seperti barusan. Syekh Mullah Ramadan itu kemudian membaik. Faktornya beliau itu bermimpi didatangi beberapa orang lagi, memberikan beberapa hadiah karena yang melakukan munajat, yang menubuhkan sedekah, yang dihadiahkan kepada ayahnya untuk kesembuhan ayahnya itu bukan hanya Syekh Said Ramadan, anak perempuannya yang bernamanya Syekh Zainab dan cucunya Syekh Taufik itu juga melakukan takarrub yang dihadiahkan kepada kakeknya itu. Dan dalam mimpi itu laki-laki yang datang kepada Syekh Mullah Ramadan mengatakan, ini ada beberapa hadiah untukmu. Yang pertama ini dari cucumu Taufik,
yang kedua ini dari putrimu Zainab, dan ini dari ini dari ini. Kemudian yang terakhir ini ada hadiah yang besar, ada hadiah yang lebih yang sangat besar. Itu dari siapa itu? Ini dari putramu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu yang paling besar. Nah ini barangkali ini adalah hadiah dari tawassul yang berupa Maulid Nabi barusan itu. Kita ketahui tawassul ini menggunakan media untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Medianya ini bermacam-macam. Ada kalanya dengan orang soleh, ada kalanya dengan hal-hal yang ada unsur kebaikan, jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ada terompah Rasulullah yang masih ada, bertawassul dengan terompahnya Rasulullah misalnya, atau dengan amal soleh. Dan ini yang paling dianjurkan. Nah, ini yang paling dianjurkan, amal soleh, seperti kisah seorang yang terjebak di dalam sebuah gua, kemudian beberapa orang di dalam gua ini bertawassul dengan amal baiknya, dan sedikit demi sedikit tergeser lubang yang menutupi sehingga terbuka. Itu karena bertawassul dengan amal soleh. Mengingat hal itu, tapi saya mau menjelaskan sedikit tentang tawassul. Tawassul itu bukan meminta langsung kepada kuburan ya, kepada orang yang ada dalam kuburan. Kalau medianya itu adalah orang soleh. Yang perlu dicatat, kalau mau bertawassul bermediakan orang soleh, bermediakan orang atau manusia, orangnya ini harus orang soleh, diyakini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orangnya biasa-biasa, itu tidak dianjurkan untuk tawassul. Tawassul itu menggunakan media yang di sana ada kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka tawassul ini bukan minta pada kuburan. Saya ingin mobil Fortuner, misal begitu. Kiai, saya minta mobil Fortuner. Kabulkan ya. Bukan seperti itu. Ini bid'ah ini, kalau kayak gini ini bid'ah. Tawassul itu caranya begini. Saya berdoa kepada ya Allah, saya meminta kepadamu semoga hajat-hajat saya terkabul, semoga hutang-hutang saya terlunasi dengan perantara kiaiku fulan bin fulan misalnya. Nah, itu tawassul yang benar. Atau ini yang tidak ada khilaf ya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikatakan bid'ah. Tidak ada khilaf tawassul yang seperti ini, dan ini yang benar. Itu juga dilakukan oleh para sahabat. Sementara yang ada khilaf tapi masih ini benar juga, ketika kita bertawassul kepada makam orang soleh dan kita mengatakan demikian di atas kuburan itu, Kiai, saya punya hajat begini, mohon doakan hajat saya ini kepada Allah Ta'ala. Nah, ini boleh juga, dapat dibenarkan juga, dan ini lebih mendekati kepada istighotsah. Dan kembali kepada barusan, saya berharap kepada teman-teman yang nonton pada malam hari ini, kita sekarang sedang melakukan aktivitas ta'allum ta'lim, belajar dan mengajar. Dan ini merupakan salah satu ibadah yang agung, salah satu amal yang baik. Dikatakan bahwa majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu dari taman surga. Raudhah ini adalah tempat yang diistijabahnya doa. Semoga dari pertemuan ini, majelis ilmu ini, hajat-hajat kita bertawassul dengan amal-amal kita. Semoga amal ini diterima dan menjadi media tawassul yang baik kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya hutang, semoga hutangnya lekas terbayar. Yang punya keinginan semoga keinginannya tepat tercapai. Yang sakit semoga segera sembuh. Orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita yang sedang mengalami musibah segera diberikan jalan keluarnya, yang sakit diberikan kesembuhannya. Khususnya kepada kedua orang tua saya yang sekarang keduanya sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan husnul khotimah, kelapangan dalam segala urusan, saya, kalian semua, dan umat muslim secara umum. Kita bertawassul dengan amal-amal baik kita, dan kita bertawassul dengan sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya baik, kami kembalikan lagi kepada host. Ya, terima kasih Ustadz tentang penjelasan dan sedikit motivasi cerita atau penjelasan
tentang tawasul sendiri agar kita tidak salah paham dalam memahaminya. Mungkin kita sudahi ngaji akidah di malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan daripada penjelasan dan apa yang kita tanyakan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.